Hai para Nico user dan kaum ibu, kaum yang terkena tekanan batin kalau waifunya itu dihina. Seperti di judul video kali ini, gue mau membahas sebuah anime dengan karakter utama yang memiliki sikap sangat-sangat cool banget dan ekspresinya yang sangat-sangat dingin. Ya, contohnya seperti Babang Levi, Babang Sasuke, dan juga Pak Hachiman lah ya. Selain sikapnya yang dalam kurung gua banget, mereka juga ini orang-orang yang hebat guys. Ya masa nih ya, orang cupu sikapnya dingin dan antisosial gitu. Itu spesies yang paling bahaya kalau dibiarkan hidup tuh orangnya. Tapi sebelum kita mulai videonya, gue pengen ingetin ke kalian kalau Honkai Impact 3 sudah update ke versi 4.5 dan akan berkolaborasi dengan anime legendaris yaitu Evangelion. Siapa di sini yang nggak kenal Evangelion? Seri Evangelion yang paling terkenalnya adalah Neo Genesis Evangelion, sebuah anime mecha dari Jepang yang pertama kali rilis pada tahun 1995 dengan karakter utama yang bernama Shinji Ikari dan dua heroinnya yang bernama Asuka dan juga Rei. Pasti kalian semua kenal lah ya di sini. Anime ini itu anime legendaris guys. Dan di kolaborasi event Honkai Impact 3 X Evangelion ini akan memberikan Valkyrie terbarunya yaitu Asuka Langley guys, dengan battle suit yaitu Blazing Hope yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Battle suit Blazing Hope ini sendiri merupakan physical damage battle suit terbaru dari Asuka Langley guys, dan merupakan hasil kolaborasi antara Honkai Impact 3 dengan Evangelion. Waduh, masalahnya nih ya, battle suit ini tambah bikin Asuka bakalan tambah cakep lagi dah, dengan konsep battle suitnya ala-ala seragam sekolah gitu. Jadi tambah kelihatan berbeda daripada Valkyrie lainnya. Oh iya, selain suitnya si Asuka, ini ada outfit terbaru dari Pixin PS guys, untuk si Valkyrie Kiana yang bisa didapatkan secara gratis juga. Nah, kerennya outfit ini mengikuti gaya dari battlesuit anime Evangelion guys. Bayangkan saja cuma di Honkai Impact 3 ini lu bisa lihat Kiana pakai outfit yang seperti ini guys. Jadi segeralah ikuti event Fire of Hope ini untuk bisa mendapatkan outfit ini secara gratis guys. Segeralah download Honkai Impact 3 dan jalankan event kolaborasi yang bernama New Century yang akan memberikan cerita serta misi baru dengan musuh utama Evangelion yaitu para Angels guys. Lalu akan ada juga tuh banyak event-event lainnya di update versi 4.5 Honkai Impact 3 X Evangelion, dimana kalian itu bakalan diberi banyak sekali reward seperti daily login selama 7 hari untuk mendapatkan Fire of Hope red card guys, serta berbagai misi-misi untuk pemain baru dengan hadiah 100 supply card guys. Pokoknya di event ini itu berasa Asuka banget lah ya, si waifu gua tercinta bisa melawan para Angels guys. Buat kalian yang tertarik, langsung saja cek deskripsi video ini, download Honkai Impact 3 dan sekalian tuh tukarkan redeem code kristalnya yang gua kasih di deskripsi video juga guys. Nah, terus apa saja sih anime-anime dengan karakter utama yang memiliki ekspresi sangat dingin dan mirip gua banget? Tanpa basa-basi, and yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Shinrei Tante Yakumo menceritakan seorang mahasiswa Saito Yakumo yang lahir dengan warna mata yang berbeda. Positif thinking aja, mungkin itu matanya sakit ego, makanya pakai lem Korea biar mata lo itu cepet jernih gitu ya. Ya masa gitu, mata kirinya itu berwarna merah. Ya walaupun dari mata itu bisa memberinya kemampuan khusus untuk melihat hantu dan roh guys. Dipercaya bahwa hantu dan roh terikat ke bumi karena sebuah sebab, yang tentunya dengan menghilangkan penyebab itu mereka akan beristirahat dengan damai. Singkat cerita, setelah pesta kelulusan, Ozawa Haruka dan sekelompok teman-temannya pergi ke sebuah gunung sekolah untuk mengikuti tes keberanian guys. Tapi salah satu dari mereka itu dirasuki oleh roh dan dua orang lainnya mati bunuh diri 2 hari kemudian. Demi menyelamatkan temannya, Maria Ozawa Haruka meminta bantuan kepada Saito Yakumo yang konon memiliki sebuah indera ke-6 guys. Pada awalnya emang si Haruka ini merasa enggan meminta bantuan karena dia melihat sendiri kecurangan yang dilakukan si Yakumo saat menunjukkan kemampuannya. Tapi setelah mendapatkan bukti dari masa lalunya, Haruka pun mulai percaya dan ceritanya pun tamat. Salah maksud gak dimulai guys. Kubikiri Circle menceritakan mengenai kisah dari seorang yang bernama Boku yang menjadi karakter utama pada anime ini. Di sana terdapat pembunuhan dan misteri yang dia temukan. Dia selalu saja mencoba keluar dari cerita itu, namun tetap saja sia-sia. Tetapi masalahnya dia ini harus rela terseret masuk ke dalam sebuah pusat dari segala sesuatu guys. Dimana anehnya walaupun dia ini sangat berkontribusi, dia ini masih saja tidak paham dengan apapun yang dia lakukan. Dan pada akhirnya semua itu tidak berarti guys. Nah, dari anime ini kita dapat motivasi. Tetaplah tidak usah berkontribusi dan teruslah semangat dan bangga menjadi beban guys.
Genkou Kasenki, menceritakan tentang perjuangan para samurai untuk melindungi Jepang. Kalau kalian tahu tentang sejarah Jepang waktu penjajahan di pulau yang bernama Tsushima, nah cerita anime ini ternyata tentang itu tuh. Bayangkan saja kalau anggota BTS, pemuda TikTok, wibu nolep dimasukkan ke dunia yang sama seperti anime ini tentang penjajahan guys. Dan mereka ini diharuskan berperang lawan pasukan Mongol. Seru pasti tuh. Dibandingkan dengan anak prepeler jangan ditanya guys. Naji aja tunduk sama anak prepeler guys. Karakter yang bernama Kuchi Jinzaburo ini dan beberapa pendekar lainnya telah mengalami insiden yang menggiring mereka ini menuju ke sebuah pulau di ujung Jepang, yaitu Pulau Tsushima guys. Sesampainya di sana mereka disambut baik dengan putri di pulau tersebut. Di balik sambutan hangatnya tersebut itu ada sebuah batu di balik udang guys, di mana tersimpan sebuah niat yang mungkin bisa dibilang licik guys. Tuan Putri meminta para samurai yang terbuang itu untuk menjaga pulau tersebut dari serangan para pasukan Mongol. Awalnya Kuchi dan yang lainnya memang menolak permintaan sang putri. Namun pada suatu malam datanglah sekelompok misterius yang berusaha untuk menculik sang Tuan Putri guys. Mendengar berita tersebut dan melihat kegaduhan yang terjadi di luar, mereka lantas berusaha untuk keluar dari tahanan dan berusaha untuk menyelamatkan sang putri guys. Namun akibatnya banyak para pejuang yang berguguran, termasuk asisten sang putri guys. Akibat insiden itulah sang putri ini merasa sangat sedih dan terpukul guys. Kuchi dan yang lainnya pun akhirnya bersedia untuk menuruti permintaan sang tuan putri, yaitu melindungi Pulau Tsushima. Nah dari situlah baru dimulai tuh anime ini. Memang anime ini itu menceritakan tentang perjuangan para tentara dan samurai Jepang pada saat invasi Mongol di tahun 1274. Emang sama sekali gak ada hubungannya sama sejarah Indonesia. Tapi dari anime ini kita tahu susahnya perjuangan para pemuda yang membela tanah airnya guys. Dari tumpah darah sampai suka dan duka guys. Dan sekarang para pemuda zaman sekarang malah main TikTok anjing. Darken than black, lebih gelap dari warna hitam. Apa itu maksudnya? Sensor KPI menceritakan tentang kemunculan sebuah tempat misterius yang disebut dengan Hell's Gate di kota Tokyo dan menutupi langit dari pandangan para orang-orang yang ada di Tokyo, dan muncullah beberapa kei yakuza atau kontraktor. Mereka ini bisa dibilang orang-orang yang memiliki kemampuan khusus guys. Di antara para kontraktor ini ada seorang laki-laki yang bernama Hei guys. Hei ini adalah seorang yang berpenampilan dengan serba hitam, menggunakan topeng dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan aliran listrik. Karakter yang bernama si Hei ini bergabung dengan sebuah organisasi dan mendapatkan rekan kerja seorang doll guys. Dimana doll itu sendiri bisa dibilang memiliki kemampuan yang bisa mengetahui posisi musuh dari jarak jauh. Nah masa lalu si Hei ini pun berkaitan dengan para masalah yang sedang terjadi antara para kontraktor guys. One Out. Anime ini bercerita tentang karakter yang bernama Touchi Towa guys, yang sangat hebat ketika melempar bola dalam permainan baseball. Namun dia hanya menggunakannya untuk berjudi dan mendapatkan uang di jalanan. Nah, apa maksudnya nih bang? Emang main baseball bisa digacha gitu? Nah, biar gue jelasin dulu nih. Di jalanan tersebut itu terdapat sebuah game yang bernama One Arts guys. One Arts adalah pertandingan pelempar bola dan pemukul bola, di mana mereka menentukan siapa yang terbaik dalam game yang disebut dengan One Arts itu guys. Towa adalah orang yang bisa dibilang tak pernah kalah dalam game tersebut, dengan total kemenangan beruntun yaitu 499 kali dari pertama kali permainan tersebut diadakan. Nah, di sini Towa mulai dilirik oleh Kojima, seorang pemain baseball veteran. Dia ini sangat tertarik untuk mengajak Towa ke dalam timnya guys. Karena keadaan Kojima yang sedang cedera, dia ini berharap Towa bisa masuk ke timnya dan membawa timnya sebagai juara guys. Towa ini emang awalnya tidak mau, namun karena si Kojima ini terus memaksa, dan pada akhirnya dia ini mengeluarkan syarat. Dia akan bergabung ke dalam tim Kojima jika dia ini bermain sekali sebagai pitcher dan dibayar 5 juta yen guys. Bisa dibilang dia ini memang serius dan juga licik. Bahkan nih ya, anime ini udah kayak punya dia sendiri. Selicik-liciknya Pico mengelabui kalian buat berkentut dengan Elaina, jauh lebih licik lagi si Towa ini guys. Concert Revolution. Dunia telah memasuki era yang bernama Shinkai guys, yaitu masa ketika Chojin atau orang-orang dengan kekuatan super sudah menjadi hal yang sangat lazim.
Ya, lu sekolah bisa ketemu Chojin, lu berak bisa antri sama Chojin, lu berkento dengan cowok Chojin ya bisa juga. Meskipun demikian, pemerintah Jepang belum mengakui keberadaan mereka secara resmi. Maka dari itulah dibuat organisasi yang bernama Chojinka untuk mengawasi dan sekaligus melindungi para Chojin secara rahasia. Sebagai salah satu gadis penyihir, Hoshi no Kiko termasuk salah satu dari Chojin guys. Dan karena berjasa membantu seseorang yang dari Chojinka, dia ini kemudian diajak untuk bergabung di Chojinka guys. Namun karena setelah terlibat banyak sekali kasus-kasus dan bertemu dengan para Chojin, Kiko pun lalu menyadari bahwa walaupun sebenarnya bermaksud baik, ternyata tidak semua orang bisa menerima kehadiran organisasi yang bernama Chojinka ini guys. Jadi pesan dari anime ini yang bisa kita dapat itu ya gini amat, beda circle anjing. Suisei no Gargantia. Di masa depan, planet bumi diceritakan telah membeku karena efek kerusakan alam, dan sebagian besar umat manusia telah mengungsi ke luar angkasa ke tempat yang bernama Avalon guys, dan membentuk aliansi yang disebut dengan Galactic Alliance Humankind guys. Ledo adalah salah seorang letnan muda dari aliansi yang mengabdikan dirinya sebagai prajurit garis depan bernama mechanya yang bernama Chamber guys. Dalam sebuah pertempuran melawan makhluk alien yang mengancam keberlangsungan hidup manusia, Ledo dan Chamber tanpa sengaja terlontar ke lubang cacing guys. Dan ketika mereka terbangun, mereka ini berada di planet tak dikenal guys, yang ternyata merupakan planet bumi yang selama ini mereka percaya sebagai planet mati. Di mana sekarang kondisi bumi ini sudah dikelilingi sekelompok manusia yang berbicara dengan bahasa asing, menggunakan sebuah teknologi yang lebih kuno dan hidup di atas kapal-kapal di tengah lautan guys. Ledo dan Chamber yang menghabiskan sepanjang hidup mereka itu hanya mengenal pertempuran, terpaksa mereka ini harus beradaptasi dengan kehidupan yang damai guys. Nah, di kehidupan ini mereka dibantu oleh Ami, seorang gadis yang mereka kenal di bumi guys. Sedikit demi sedikit mereka belajar seperti apa kehidupan dan kehangatan manusia yang sebenarnya, serta bagaimana cara menjalani hidup yang baru guys. Tetapi takdir juga membawa mereka mengetahui kenyataan bahwa selama ini ada yang ditutupi oleh aliansi yang mereka lindungi dengan mempertaruhkan nyawa mereka guys. Sebelum kita masuk ke list utamanya, ini ada beberapa honorable mention di tahun 2020. Apa saja karakter yang pendiam dan cool banget dan gua banget dan pokoknya antisosial banget mereka ini. Karena dari itu, list di tahun 2020 ini gua masukin saja ke honorable mention. Akudama Drive, Nablus, Fugo Keiji, Kyoko Suiri, Plunderer, Kepeki dan si Aoyama-kun. Nah, balik lagi ke anime yang berfokus ke dalam konsep olahraga. Lebih baik menonton anime olahraga daripada nonton anime hentong berkedok healer anjing. Berpusat pada seorang siswa tampan yang jago bermain bola yang bernama Aoyama, yang juga merupakan anggota kesebelasan timnas Jepang U16 guys. Meskipun begitu, Aoyama adalah orang yang gila kebersihan, sehingga ketika dia ini bermain bola, tak pernah tuh melakukan tackle terhadap lawan dan tak pernah menyundul bola guys. Bahkan saat melakukan lemparan ke dalam, dia ini mengenakan sarung tangan guys. Saking bersihnya, dia ini menjadi pribadi yang sangat antisosial dan sikapnya menjadi dingin sekali. Karena itulah banyak cewek-cewek yang berak. Nah, itulah anime-anime dengan karakter utama yang bisa dibilang gua banget. Orangnya itu sikapnya dingin banget dan cool banget lah pokoknya, dan bisa apa saja. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis aja di kolom komentar seperti biasa. And thanks for watching this video. Saya Yusuf Nakapo Induri, and sampai jumpa di next episode.